Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup project Basis Data akan mempresentasikan hasil diskusi Smart Library, Sistem Perpustakaan Digital berbasis basis data, yang beranggotakan dari 4 orang, di mana saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Mela Rizkiana, dan rekan saya ada Muhammad Fakih Mustafik, yang kedua ada Muhammad Mufid Nurholis, dan yang terakhir ada Adi Syariful Amri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kasus yang kita ambil. Latar belakang dari proyek kita adalah pengelolaan perpustakaan secara manual sering menimbulkan masalah seperti pencatatan yang tidak akurat dan sulitnya melacak peminjaman. Digitalisasi diperlukan untuk mempercepat proses, meningkatkan ketertiban data, dan memudahkan akses informasi. Yang kedua, itu ada tujuan. Tujuan dari sistem perpustakaan digital ini adalah untuk mengelola data buku, anggota, dan peminjaman secara lebih efisien, serta menyediakan informasi yang lebih cepat dan akurat. Sistem ini juga bertujuan mendukung analisis seperti buku terpopuler dan keaktifan anggota, guna meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Kemudian ada desain IRD yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya yaitu bagian desain IRD. Di sini ada tugas untuk entitas. Yang pertama ada peminjaman, mahasiswa, dan buku. Karena ada entitas mahasiswa yang sebagai primary key yaitu ID anggota. Kemudian bagian peminjaman menjadi primary key ada ID peminjaman, kemudian ID anggota, dan book code itu menjadi all in key. Kemudian pada entitas buku yang menjadi primary key itu book code. Nah, dari masing-masing tabel dari entitas mahasiswa itu dapat melakukan peminjaman beberapa kali atau banyak, dan dari buku sendiri juga bisa melakukan peminjaman banyak. Selanjutnya yaitu bagian struktur data. Bagian struktur tabel. Nah, bagian struktur tabel ini ada 3. Yang pertama ada mahasiswa, di mana itu menyimpan ID anggota, nama anggota, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yaitu bagian tabel peminjaman. Tabel peminjaman sendiri ada ID peminjaman, ID anggota, book code, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan kemudian ada tabel buku yang isinya book code, book title, author, dan year publish. Baik, selanjutnya tentang cuplikan query. Di sini kami akan menampilkan beberapa cuplikan query analisis yang ditugaskan. Di sini ada analisis untuk menampilkan daftar buku yang paling sering dipinjam oleh anggota, dan juga nanti di slide berikutnya tentang anggota yang paling sering meminjam buku di perpustakaan. Di sini untuk program kami menggunakan fungsi yang pertama untuk penampilan daftar buku yang paling sering dipinjam, itu kita menggunakan fungsi display most borrowed books untuk menampilkan daftar buku yang paling sering dipinjam berdasarkan data dalam tabel pinjaman dan buku di database SQLite. Untuk rincian program di situ dia dimulai dengan con sama dengan SQLite Connect untuk membuka koneksi ke database yang kita binakan Open Library. Kemudian kursor untuk membuat objek kursor untuk mengeksekusi perintah SQL yang diberikan. Selanjutnya kita menjalankan query SQL untuk menghitung jumlah peminjaman per buku, per title book atau per judul buku. Di situ kita menggunakan fungsi kursor execute. Pertama-tama di situ
ada join buku, beyond PID buku. Di situ adalah di atasnya ada select di judul buku, count, itu nanti dipilih di bagian buku, judul buku, kemudian di jumlah peminjaman dipilih apa untuk menghitung jumlah peminjaman by ID buku. Nah, join buku beyond PID buku itu nanti digabungkan menggunakan fungsi join berdasarkan ID buku dengan jumlah peminjaman. Kemudian dikelompokkan berdasarkan title booknya, yaitu group by B judul buku, kemudian order by jumlah peminjaman DEX itu nanti diurutkan apa yang namanya berdasarkan hasil peminjaman dari yang paling banyak. Kemudian limit top end itu nanti default 5. Biasanya default 5 dalam artian diambil type 5 top buku yang dipinjam paling sering. Kemudian data cursor vessel itu nanti akan mengambil semua hasil query dalam bentuk list. Nah, kemudian selanjutnya if data for judul jumlah in data itu nanti iterasi yang diberikan untuk mencetak judul dan jumlah peminjaman. Jadi nanti ketika apa namanya ada data di dataset jumlah peminjaman kemudian judul bukunya, nanti akan ditampilkan judul buku apa yang paling sering dipinjam. Di situ nanti akan tercetak di output. Nah, selain itu ketika tidak ada data di datasetnya, maka nanti output akan berketik atau tertulis tidak ada data peminjaman buku. Kemudian finally setelah selesai maka close koneksi ke database akan ditutup. Itu untuk yang menampilkan daftar buku yang paling sering dipinjam dari analisisnya. Sehingga nanti di situ tampak outputnya 5 buku paling sering dipinjam. Di situ ada judul buku The Second World War dipinjam berapa kali, 8 kali, kemudian seterusnya. Selanjutnya itu analisis query tentang mahasiswa atau anggota yang sering mengunjungi perpustakaan. Di situ nanti menggunakan fungsi display most active members. Nah, itu nanti kurang lebih sama dengan penjelasannya kurang lebih sama dengan duplikan query yang sebelumnya tentang data buku yang paling sering dipinjam itu, dimulai dengan connect, tentang koneksi, kemudian urusan execute-nya itu nanti menggabungkan antara tabel peminjaman dan mahasiswa. Kalau yang sebelumnya menggabungkan tabel peminjaman dengan buku, kalau yang sekarang menggabungkan tabel peminjaman dan mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Kemudian group by M nama dan M NIM itu mengelompokkan data berdasarkan nama dari mahasiswa. Dikelompokkan setelah digabung, kemudian nanti diurutkan hasil berdasarkan jumlah yang paling banyak, jumlah peminjaman yang paling banyak dengan sekitar order by. Kemudian limit default 5 diambil top 5 yang paling banyak mahasiswa atau anggota yang paling sering berkunjung ke perpustakaan. Kemudian nanti data sama dengan pixel akan diambil semua hasil query dalam bentuk list. Kemudian for nama, NIM, jumlah in data itu nanti iterasi yang akan dikeluarkan atau yang akan dicetak output nama, NIM, dan jumlah peminjamannya sebanyak berapa kali. Nah, di situ kemudian finally close menutup koneksi ke database setelah proses selesai. Nanti akan tampak ketika misalkan di dataset tidak ada data yang muncul, tidak ada data yang tersimpan, maka output akan menampilkan tidak ada data peminjaman pada anggota. Ketika ada, nanti akan ketampil 5 anggota paling aktif, namanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian juga peminjamannya sebanyak berapa kali. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke demo
dari codingannya ya. Kita di sini memakai Google Colab. Maka di sini ketika kita merun itu dari library aplikasi, kita kan memiliki di sini 4 menu, yaitu ada kelola mahasiswa, kelola buku, kelola peminjaman, dan analisis perpustakaan. Jika kita memasukkan opsi 1, yaitu kelola mahasiswa, maka kita kan dianukan yaitu ada 4 pilihan antara tambah data, lihat data, perbarui data, dan hapus data. Oke, kita akan mencoba di sini untuk melihat data apa saja sih yang ada di database dalam kolom ini. Kita pilih opsi nomor 2. Nah, karena kita ingin melihat semua data yang ada di database, jadi kita kosongkan dalam poin sini. Kita kosongkan. Nah, seluruh data ini merupakan data yang berada di dalam database. Maka kita kembali lagi ke menu utama. Sekarang kita akan melihat database yang ada pada data buku, yaitu kita ketik opsi pada 2 dalam input ini. Nah, kita akan melihat data buku yang ada di database tersendiri. Maka kita melihat juga ketik 2 opsi dan kosongkan dalam opsi ini. Melihat semua data buku yang ada di database. Nah, kurang lebih ke atas ini merupakan semua data buku yang ada di dalam database. Kita kembali lagi ke menu utama untuk melihat opsi terakhir, yaitu kita akan melihat data peminjaman yang ada dalam database. Nah, pilih opsi ketiga dan melihat data, yaitu pilih opsi 2 dan kita kosongkan juga biar data peminjaman itu tertampil semua. Oke, di sini untuk data peminjaman yang ada itu kita harus sekitar segini, yang mana ini merupakan data yang ada dalam database yang kita buka seperti itu. Untuk terakhir kita akan melihat bagaimana sih hasil dari analisis perusahaan ini. Kita pilih opsi keempat. Nah, dari analisis ini, dari query yang telah dijelaskan tadi sama teman saya, itu ada 1, itu ada buku paling sering dipinjam, yang kedua itu adalah anggota paling aktif, yang ketiga itu statistik pengambilan terlambat dan denda, yang keempat itu adalah mahasiswa dengan ketetapan terbanyak. Kita akan mencoba satu-satu melihat hasil dari query ini. Yang 1, untuk 50 game yaitu ada The Second World dipinjam 9 kali, The Europa dipinjam 8 kali, The Sculptors and Second Love dipinjam 7 kali, The Travel dipinjam 7 kali, dan The Setting Sky dipinjam 7 kali. Yang kedua, kita akan melihat anggota yang paling aktif dalam query ini. Nah, anggota paling aktif dari data yang ada yaitu yang paling pertamanya itu adalah Areta dengan NIM 12428 dengan jumlah pinjamannya itu 11 kali. Dan Amity dengan NIM sekian dengan pinjaman 9 kali. Dan nama Blackley dengan NIM sekian yaitu pinjaman 9 kali. Nama Bria dengan NIM 9 dengan pinjaman itu 9 kali, dan yang terakhir itu namanya Afifa dengan NIM sekian dengan jumlah pinjaman 8 kali. Yang ketiga, kita akan melihat statistik pengambilan terlambat dan denda. Yang mana total denda yang terkumpul itu sekitar 947 juta. Dan juga jumlah pinjaman terlambat itu ada 1.236 kali. Dengan pinjaman yang sudah dimulaikan itu 1.296 kali. Dan juga persentase pinjaman terlambat itu 98,6% dari 100% seperti itu. Yang terakhir itu adalah mahasiswa dengan ketetapan terbanyak. Oke, di sini ada 5 mahasiswa teratas yang ada di dalam data, yaitu ada Bria dengan NIM sekian, yaitu dengan total keterlambatan itu ada 5.544 hari. Yang kedua itu nama Blackley dengan NIM sekian, yaitu total hari keterlambatannya itu 5.302 hari. Yang ketiga itu nama Areta dengan NIM sekian, dengan total hari keterlambatan itu 5.161 hari. Dan yang ketiga itu Afifa dengan NIM sekian, total hari keterlambatan itu 4.236 hari. Dan yang terakhir itu ada nama Betty dengan NIM sekian, dengan hari keterlambatannya itu 4.089 hari. Ya, mungkin itu untuk dari saya dalam bentuk demo. Mungkin lanjut ke teman saya.
Selanjutnya bagian insek. Insek di sini ada 3 poin. Yang pertama itu pola minat baca mahasiswa. Nah, dari apa yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa dari codingan itu ada analisis siapa sih yang sering meminjam buku dan buku apa sih yang dipinjam. Nah, dari situ kita dapat mengetahui dari pihak perpustakaan bisa mengadakan pengadaan buku yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Dalam artian mana sih topik-topik yang sering dibaca oleh mahasiswanya. Yang kedua itu identifikasi keefektifan antara sistem perpustakaan dengan mahasiswa. Nah, dari analisis mahasiswa dengan tingkat keterlambatan tertinggi, kita dapat mengidentifikasi itu apakah kesalahan dari sistem perpustakaannya atau memang mahasiswanya yang bermasalah. Yang ketiga itu potensi ketidakseimbangan sirkulasi buku. Nah, dari analisis peminjaman yang melewati batas, berarti itu adanya buku yang dipinjam tapi belum dikembalikan. Dalam kondisi seperti itu, menyebabkan sirkulasi tidak baik. Nah, insight ini menegaskan pentingnya pengawasan serta penerapan mekanisme pengingat pengembalian yang efektif. Baik, untuk sesi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari proyek kami yaitu perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang memiliki sistem manajemen yang baik dalam mengelola data, koleksi, dan layanan kepada penggunanya. Melalui penerapan query analisis, sistem tidak hanya menyimpan data, tapi juga mampu menghasilkan informasi yang penting terkait pola peminjaman, tingkat keaktifan mahasiswa, serta kepatuhan terhadap aturan pengembalian. Dengan demikian, sistem ini mendukung pengembalian keputusan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas layanan perpustakaan secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.